Langsung saja pemirsa, saya ingin ke IPW terlebih dahulu Pak Teguh. Ada dua peristiwa penting hari ini. Yang pertama adalah autopsi ulang dan yang kedua adalah pemeriksaan digital forensik oleh Komnas HAM. Apakah ini bisa menjadi titik terang untuk mengungkap kasus ini, Pak Teguh? Dalam pengungkapan kasus pidana matinya seseorang secara tidak wajar, otopsi adalah sesuatu yang wajib dilakukan dan menjadi satu alat bukti yang akan dituliskan dalam bentuk alat bukti surat visum et repertum, ya. Nah, otopsi atau bedah mayat oleh dokter forensik ini sejak semula oleh IPW telah didorong kepada tim khusus. Kenapa? Karena dari otopsi ini, dari otopsi jenazah seseorang yang telah mati sekalipun di tangan ahli dokter forensik, dia akan bisa berbicara dalam tanda kutip, ya, apa yang terjadi pada dirinya. Sebab kematian, ya, kemudian alat ataupun benda apa yang mengakibatkan dia mati gitu, ya, apakah racun atau karena tembakan senjata api atau karena senjata tajam, ya. Di tangan ahli forensik ini akan bisa dijelaskan apa yang terjadi. Nah, mengapa IPW mendorong dari awal otopsi, ya, otopsi ulang. Kita sebut otopsi ulang karena dari awal kami mempertanyakan dua hal. Ketika jenazah tersebut ditemukan, apakah dilakukan olah TKP? Ya, indikasi itu tidak ada karena tidak dipasang polis lain, ya. Yang kedua, apakah dalam olah TKP itu dibuatkan juga fotografi forensik tentang misalnya posisi jenazah ketika ditemukan, kemudian barang bukti apa saja yang ada di lokasi, karena ini terkait dengan tembakan, maka diduga di sana ada pistol, ada selongsong, ada proyektil peluru dan posisi daripada korban ini ada, ya. Nah, di dalam proses pernyataan kepada publik pada 11 Juli pertama, diposisikan bahwa Brigpol Y ini adalah seorang yang terduga pelaku tindak pidana. Tetapi ada otopsi, ya. Nah, otopsi itu kemudian yang disampaikan kepada publik adalah tewas karena tembakan peluru. Sementara ada informasi dari keluarga setelah memaksa melihat jenazah di rumah kediaman, ada diduga luka selain tembakan peluru. Nah, ini hanya bisa dijelaskan oleh ahli forensik. Baik, kita langsung ke ahli forensik. Kemudian otopsi ini penting dikaitkan dengan rekonstruksi. Baik. Kita langsung ke ahli forensik. Kalau kita melihat dari tempus waktunya dari awal bulan dan ini akhir bulan, apakah betul kira-kira akan efektif hasil untuk pemeriksaannya untuk mencari tahu penyebab kematiannya dan berapa lama sebetulnya jenazah mungkin baru dimakamkan setelah kematian dan beberapa hal informasi penting lainnya, Dok? Dr. Budi Sandar? Mungkin masih efektif, ya, dikarenakan jasad telah dilakukan pengawetan jenazah sehingga ada kesempatan yang baik untuk tetap melihat luka-lukanya masih dalam keadaan dapat diperiksa dengan cukup baik. Walaupun saya juga memahami pasti ada perubahan-perubahan yang tentunya mewajibkan tim untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Nah, kalau penjelasan mungkin yang lebih bisa diterima oleh masyarakat seperti apa sih proses autopsi ulang itu, Pak Budi? Ya, secara umum otopsi ulang itu dilakukan apabila ada hal penting yang diperlukan untuk melengkapi otopsi pertama, gitu, ya. Dalam konteks kasus ini tentunya otopsi ulang ini dilakukan demi keadilan, ya, untuk peradilan, untuk menjawab hal-hal yang masih menjadi simpang siur terkait dengan perlukaan yang ada pada jasad Brigadir J ini. Sehingga ini dirasakan perlu untuk dilakukan dan alhamdulillah kita melihat proses otopsi ulang ini dilakukan atau otopsi kedua ini dilakukan dengan sangat transparan. Berbagai pihak ikut terlibat dan juga diawasi oleh Komnas HAM dan Kompolnas serta
hadiri juga oleh unsur daripada anggota keluarga. Oke, baik. Berarti kita tinggal menunggu saja hasil otopsi ulang itu seperti apa. Nah, kalau misalkan dari pakar hukum sendiri melihat soal proses otopsi ulang ini, kalau seandainya hasil otopsi ulang ini ada yang berbeda dengan autopsi yang pertama kali dilakukan, apa konsekuensinya, Pak? Prof. Ibnu. Iya, suatu barang bukti, alat bukti itu tidak berdiri sendiri, Mbak. Jadi nanti barang bukti yang ditemukan, apakah itu senjata, apakah itu peluru, selaras enggak dengan luka yang terjadi. Nah, ini yang harus dilakukan. Oleh karena itu, keselarasan antara barang bukti dengan bukti yang lain, antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lain, itu yang harus ditemukan. Karena otopsi itu baru bagian. Kenapa? Penyebab kematiannya. Lukanya seberapa? Nah, lukanya seberapa itu berarti kena apa? Dengan apa? Caranya bagaimana? Itu akan dilihat, Mbak. Nah, dengan konstruksi seperti itu, nanti dalam teori insuckling and witsuckling itu akan diketahui. Jadi ini otopsi baru bagian sebagai keterangan ahli, sebagai suatu pemeriksaan dengan digital forensik, dengan kedokteran forensik, dengan kajian-kajian ilmiah. Baru, belum ke arah nanti siapa dan bagaimana. Kan ada 7 pertanyaan. Apakah yang terjadi, bagaimana yang terjadi, bila mana yang terjadi, bagaimana caranya, siapa pelakunya. Nah, ini masih berkembang, Pak. Jadi saya kira otopsi masih merupakan satu bagian, tapi sebagai pintu, Mbak. Pintu karena terkait dengan tubuh manusia. Nah, tubuh manusia itu akhirnya akan dikaji nanti berbagai dengan keterangan saksi, alat bukti yang lain, barang bukti, CCTV, senjata, jenis pelurunya, kalibernya. Jadi banyak hal. Saya kira ini masih awal tapi sudah menjadikan titik terang bahwa ada suatu peristiwa hukum yang harus ditindaklanjuti. Oke. Tentang apakah itu siapa pelakunya, itu masih dalam proses panjang itu. Oke, ini tentu akan menjadi sebuah proses panjang, tapi setidaknya akan ada sebuah titik terang begitu. Bagaimana kalau misalkan kita melihat ada 2 peristiwa penting hari ini, otopsi. Oke, kita belum tahu hasil otopsi seperti apa. Dan juga soal pemeriksaan digital forensik tadi yang dilakukan oleh Komnas HAM sudah dapatlah sedikit bocorannya, walaupun belum rampung, belum ada analisisnya. Mungkin kita tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Komnas HAM. Fakta apa kira-kira yang akan bisa terungkap dari sini, Prof. Ibnu? Ya, fakta yang terungkap satu, pertama adalah jenis luka. Pertanyaannya kemarin kan apakah ada suatu penganiayaan? Apakah lukanya itu luka-luka sekonyong-konyong ada suatu tembakan? Itu yang dilihat. Karena nanti akan terlihat apakah ini kena pasal pembunuhan, apakah pembunuhan berencana, apakah terkait penganiayaan. Nah, ini kan yang jadi problem. Nah, itu yang ditunggu. Kan banyak spekulasi-spekulasi bahwa ini terjadi pada saat di Magelang. Oke, bahwa ini ada suatu luka yang tidak seharusnya kalau itu merupakan tembakan. Oke, nah itu akan dijelaskan semua. Sehingga dari hasil ini nantinya sebetulnya apakah betul ada tembakan langsung, apakah betul ada suatu penganiayaan, apakah betul ada suatu penelantaran waktu misalkan dengan tempo kejadian dengan suatu peristiwa yang sebelumnya. Itu akan terlihat. Apalagi dokter-dokter ahli yang diperlukan adalah dokter-dokter yang merupakan gabungan. Sekecil mungkin akan dilakukan. Karena apapun yang terjadi, kita jangan pengungkapan perkara itu adalah jangan sampai mengabaikan suatu peristiwa. Jangan mengabaikan suatu masalah. Jadi semua detail dibuat gitu, Mbak. Baik, kita dapat poinnya. Sekarang kita ingin ke IPW. Apakah kira-kira otopsi ulang dan juga pemeriksaan forensik ini akan menyudahi pro dan kontra yang ada di masyarakat? Singkat saja, Pak Teguh. Menurut saya bisa akan menjawab pro kontra. Misalnya dari penjelasan pertama dikatakan bahwa Brigpolnya itu ditembak mati setelah dia menembak, ditembak dari atas ya. Dari hasil otopsi ini akan bisa ketahuan sudut masuknya peluru membentuk sudut ya, kalau dari atas akan membentuk sudut ketika masuk ke dalam tubuh. Kalau dia ditembak berhadap-hadapan, maka bentuk masuknya adalah horizontal. Nah, ini bisa diketahui dari otopsi, bisa ditanyakan kepada dokter forensik ya. Oke, baik Pak Budi, kemudian bagaimana Pak Budi? Perlukaan ya, kalau diduga ada perlukaan. Kita coba langsung ke Pak Budi, bagaimana Pak Budi? Akankah ada fakta baru? Ya, tentunya kita akan menunggu ya hasilnya seperti apa.
kemungkinannya cuma dua ya, ada fakta baru atau tidak ada fakta baru. Tentunya dari hasil ini dengan kegiatan otopsi ulang yang demikian transparannya, tentunya diharapkan akan menjawab segala macam keraguan-raguan dan juga dapat diterima oleh semua pihak yang terkait. Saya rasa seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Budi, terima kasih Prof. Ibnu, dan juga terima kasih Pak Teguh sudah berbincang bersama kami di program Kabar Petang. Selamat petang semuanya.